Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 19 Februari 2024. Tanaman saya umur 18 hari setelah tanam dan sudah ada pucuk kuning. Ini terjadi akibat hujan pada siang hari. Hujannya tidak terlalu deras, tapi setelah itu terjadi panas lagi. Itu pada saat umur 16 hari. Jadi kemarin lusa. Kemudian penanganannya bagaimana, nanti saya tunjukkan beberapa nutrisi, fungisida dan insektisida yang saya sediakan di gubuk sana. Ini kita lihat pucuk kuning itu seperti ini. Saya kira bagian pucuk ini memang bagian yang paling lemah dari keseluruhan tanaman. Sehingga ketika suhunya sedemikian panas, tiba-tiba hujan, meskipun hanya gerimis dan masih ada cahaya matahari, orang Jawa menyebutnya udan jila. Di daerah lain juga ada yang menyebut udan W, bukan WW. W itu ternyata bahasa kuno, bahasa Jawa kuno untuk menyebut matahari atau wai, yang jejaknya tidak kita temui pada masa Jawa Baru ini. Artinya sudah tergantikan oleh srengenge yang asal-usulnya saya tidak tahu, tapi itu kelihatannya bahasa Jawa asli, tidak pengaruh oleh Sanskerta. Nah, nanti mengapa juga saya semprotkan insektisida, karena ulatnya sudah menetas, ini masih kecil-kecil, ada yang rusak daunnya. Memang tidak banyak, tetapi saya kira tetap perlu segera dibasmi. Ini penampakannya, pucuknya mulai menguning meskipun tidak terlalu melorot. Bagian pucuk bagian yang paling lemah, sehingga segera mendapat dampaknya ketika kena hujan kemudian panas lagi seperti ini. Ini ikhtiarnya atau upayanya adalah tetap penyepraian sebagaimana berikut ini. Ya, berikut ini aneka pestisida yang saya gunakan. Jadi pagi tadi saya spray dengan Miravis Duo produksi Syngenta. Ini saya baca di websitenya, bahan aktifnya yang sistemik fungisida ini, namanya sulit dihafal, Paidai-Flometuven atau apa begitu. Itu bahan aktif yang relatif baru karena didaftarkan pada 2018 oleh Syngenta. Ini apa tulisannya tidak jelas ya. Itu yang sistemiknya yang atas, kemudian yang bawah itu difenoconazole non sistemik, lebih banyak kandungannya. Ini 250 ml, harganya 180-190 ribu tergantung toko yang jual. Pada bawang daun ini disebutkan untuk Alternaria pori atau bercak ungu. Tapi pada cabai disebutkan untuk apa ya, Fusarium atau Anthracnosa ya. Tapi dalam jurnal ilmiah
bahan aktif yang sistemik untuk Miravis Duo ini cakupannya luas, bukan hanya untuk bercak ungu, tapi juga bisa untuk fusarium. Nah, ini anehnya ya, tidak tahu bagaimana persisnya, tapi kita sebagai petani yang awam, saya kira lebih baik bersandar pada keterangan resmi produsennya. Memang tidak disebutkan untuk bawang merah, hanya bawang daun, tapi pada prinsipnya sama untuk mencegah aneka spora atau jamur. Kemudian ini tadi saya pakai 20 mili. Tangki saya ini 20 liter, jadi 1 mili per tangki. Selanjutnya antrakol. Antrakol ini fungisida kontak. Saya pakai 4 sendok. Fungisida kontak tidak bersifat kuratif atau menyembuhkan, melainkan sekedar melapisi permukaan daun sehingga kalau ada hifa atau jamur yang berterbangan dan menempel itu bisa membatasi atau melindungi lapisan daun. Jadi dia tidak bersifat mengobati. Karena itu fungisida non sistemik seperti antrakol golongan 3 ini dapat sesering mungkin diaplikasikan. Ini kebetulan tiap hari masih saya pakai ini, belum pakai yang lain. Nah, tapi tadi kan juga ada di Miravis Duo ini ada juga fungisida bahan aktif yang non sistemik. Selanjutnya saya pakai Ambition. Ini tadi saya 4 tutupnya ini lumayan banyak, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan sehingga pucuk kuningnya segera kalah oleh pertumbuhan tunas. Kandungannya disebutkan asam amino, kemudian asam sulfat, unsur mikro zinc, mangan, dan B boron. Bahan pembawa lain-lain ada, tidak tahu. Ini 1 literan ya, jadi saya pakai 4 tutup. Selanjutnya untuk insektisidanya, karena sudah ada ulat yang menetas meskipun tidak banyak, saya memakai Brofreya. Ini insektisida golongan 30 yang jarang sekali. Mungkin ini satu-satunya yang beredar di Indonesia untuk bahan aktif dari Brofreya ini. Ini saya pakai hanya 15 mili sekitar begitu, padahal idealnya ini 20 mili karena tangki saya 20 liter. Apa boleh buat ini karena hanya sisa dari masa tanam sebelumnya di lahan lain. Ini harganya cukup mahal, ini 200-an up ini seingat saya. Kalau petani bawang merah sudah biasa, tapi kalau petani hortikultura lah sudah biasa memakai ini. Kalau petani palawija saya kira ya termasuk mahal lah ini, eman-eman kalau pakai pestisida yang relatif mahal. Kemudian saya tidak memakai perekat, dan ini metomilnya saya istirahatkan, nggak pakai dulu. Metomil ini kandungannya 77%, mereknya MTM. Jadi setahu saya ini yang paling tinggi, metomil yang paling tinggi kandungannya 77% dibanding semua merek lain. Mereknya ini MTM ya, produksi PT begitu. Untuk bawang merah ulat graya ini biasanya saya pakai 2 sendok penuh. Itu saya istirahatkan, tidak saya pakai. Kemudian kalsium juga tidak saya pakai. Kalsium ini biasanya saya pakai 6 sendok. Mengapa tidak saya pakai? Karena kalsium cenderung mengurangi efikasi atau kemujarapan atau keampuhan begitu kira-kira
mengurangi efikasi dari pestisida baik fungi maupun insektisida. Jadi saya hope dulu ini nanti saya aplikasikan sepas dengan fungisida lain yang murah. Kebetulan tadi kan pakai ini lumayan mahal, Miravis Duo, dan Brevea juga mahal. Kalau lagi pakai mahal saya nggak pakai kalsium, karena daripada keluar duit banyak tapi nggak efektif, efikasinya berkurang, mending kalsiumnya ditinggal dulu. Kalsium itu dipasangkan dengan fungisida atau insek yang murah-murah saja lah. Misalnya begini, ya ini nggak murah juga, 100 lebih, tapi masih di bawahnya Miravis Duo. Begitu teknik saya. Kemudian kemarin itu pada usia 17 hari juga sudah saya spray, lagi-lagi pakai antrakolnya 4 sendok dan karbendasimnya ini Bendas mereknya, tapi bahan aktifnya karbendasim, produksi PT Trida Kimia Sakti, perusahaan yang badan hukumnya PT itu cenderung niat, perusahaan beneran, karena izinnya pendirian PT itu kan mahal. Kalau CV biasanya murah, sehingga saya cenderung kurang yakin produknya. Meskipun kita tahu CV Saprotan Utama, produsennya yang mengemas ulang pupuk impor dengan brand Pak Tani itu, ya saya lihat badan hukumnya CV, lalu produknya juga bagus-bagus, baik pupuk maupun pestisidanya. Nah ini saya pakai kemarin, ini hari tidak, ini 4 sendok karbendasim. Fungsi untuk cabai, antraknosa, padi, hawar pelepah, bawang merah tidak disebutkan, tetapi karbendasim secara umum berbagai pengujian itu menunjukkan efektif untuk mengisolir penyakit trotol atau ya bercak ungu, Alternaria pori begitu, macam-macam lah. Jadi polanya saya atur, karena semprotnya ini kelihatannya akan tiap hari kalau cuacanya ada hujan, masih ada hujan. Jadi satu hari saya pakai fungisida kontak dan sistemik, besoknya sistemiknya beda lagi, kontaknya bisa terserah, tapi ada baiknya juga diganti. Paling tidak ada 3 pasang lah fungisida itu, fungisida kontak dan sistemik 1 pasang, kemudian besoknya 1 pasang lagi, besoknya 1 pasang lagi, dan diulang mulai dari awal. Begitu seterusnya sampai menjelang panen. Itu pola perawatan cara yang petani awam seperti saya lah. Jadi enggak, kalau mau main aman begitu, tiap hari dispray dengan gabungan fungisida yang berganti-ganti. Jadi tidak sekali aplikasi langsung banyak. Ini sebenarnya di rumah masih ada lagi, setidaknya ada Mancozeb, kemudian Simoxanil, bahan aktif fungisida sistemik. Ini untuk giliran besok mungkin. Kemudian ada lagi, masih ada Sinep, mereknya Thyssen, bahan aktifnya Sinep. Itu golongan 3 juga sebenarnya, tapi dia cenderung keras. Saya pernah tidak sengaja tertumpah dari sini campuran Thyssen ke punggung, itu menimbulkan iritasi seperti biduren kalau orang Jawa bilang. Jadi kulit menjadi melepuh, menggembung begitu, tapi tidak berair di bagian dalamnya. Cukup keras saya kira. Nah itu untuk giliran setelah umur 20 hari ke atas lah. Juga masih ada Remasol P di rumah. Nah, ini saya gilir, bukan diaplikasikan serentak. Itu sesuai
teori yang diajarkan oleh Profesor Panut Joyo Sumarto. Ada channelnya, Anda bisa cek. Di sana disarankan kalau aplikasi itu ya paling banter 2 bahan aktif, nanti digilir. Dan saya ikuti beberapa tahun terakhir. Demikian kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon ampun. Kalau ada masukan, saya akan sangat senang menerimanya melalui kolom komentar maupun WhatsApp. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.